Bang Sam aja sekalian atau Kang Oji untuk bantu pimpin doa dari rekan Muslim. Bang Sam atau Kang Oji? Mana nih teman-teman Muslim? Halo teman-teman Muslim, boleh saya dibantu dong? Tuh, dalam doa. Saya nggak hafal nih Muslim siapa aja nih. Mungkin Mbak Yulia. Iya, mangga nih siapa nih? Atau Kak Eka nih? Atau Kang Oji? Aku Supri. Boleh sudah. Ada Kang Oji? Boleh tolong dibantu? Mana kan? Oke, Kang Oji. Boleh, boleh. Oke. Kalau gitu saya ini dulu ya. Saya persilahkan Bapak Pendeta Glenn dulu untuk memulai doanya. Sebentar saya. Ya, nanti dari Pendeta Glenn ke Kak Natali, dari Kak Natali mungkin boleh ke Rian, lalu terakhir Kang Oji dari Muslim ya. Teman-teman, malam ini kita akan secara khusus juga mendoakan kondisi Makassar, dan kita doakan juga kondisi Indonesia dan semua yang saat ini masih berduka kondisi saat ini. Dan tadi sore saya juga dapat berita ada peristiwa juga di Mabes Polri. Ya, kita berdoa untuk itu semua. Nah, untuk yang pertama saya mohonkan kepada Pendeta Glenn untuk terlebih dahulu memimpin kita dalam doa, lalu kedua Kak Natali, lalu Rian, dan terakhir Kang Oji. Mari silakan untuk Pendeta Glenn, saya akan. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Saya akan mengimplementasikan pesan Advent. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pengasih, Allah yang Maha Kuasa, Allah kami yang Esa, Allah pencipta. Sungguh satu kesempatan yang indah dan berbahagia, kami boleh berkumpul bersama-sama melalui media Zoom ini, di mana kami bersatu dalam doa bersama dan refleksi pasca teror yang terjadi di negara kami, khususnya di Kota Makassar pada hari Minggu yang barusan lewat, dan tadi sore atau tadi malam terjadi di Mabes Polri. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyadari kami ini manusia yang lemah, manusia yang berdosa, banyak kekurangan kami, namun kami membawa diri kami mengaku kelemahan kami, agar Tuhan menerima akan doa-doa kami. Kegiatan teror atau sesuatu teror yang terjadi seperti yang di Makassar maupun di Mabes Polri barusan adalah hal yang menyedihkan ya Tuhan. Untuk itu kami menyatukan hati kami berdoa bersama-sama. Marilah Tuhan, marilah Allah pengasih, dengan kasih dan rahmat Tuhan menolong agar mereka yang tertimpa akan peristiwa teror ini, keluarga yang berduka diberikan kekuatan, Tuhan memberikan kasih Tuhan sehingga mereka diberikan penghiburan. Dan kiranya kami memohon pertolongan Tuhan agar kami tetap aman ya Tuhan. Teror-teror seperti ini tidak akan terjadi lagi, sehingga kami hidup dengan rukun dan damai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dari tempat kami masing-masing, kami menyatukan hati kami, menyampaikan akan rasa duka dan prihatin kami. Dan kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Kiranya kasih Tuhanlah yang memberikan kami penghiburan, dan memberikan kami
jalan keluar sehingga memberikan kami menjadi alat Tuhan untuk menebarkan kasih kepada banyak orang dan peristiwa teror ini akan terjadi lagi di negara kami. Terima kasih Tuhan untuk inisiatif doa yang terjadi pada malam hari ini. Diberkatilah masing-masing kami yang berkumpul bersama-sama di dalam doa pada malam hari ini. Inilah doa kami. Kami panjatkan melalui nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang memberi rahmat kehidupan bagi kami. Kami bersyukur atas saudara-saudari kami yang malam ini berkumpul untuk saling menguatkan dalam masa yang sulit ini. Pandanglah kami ya Tuhan semua malam ini yang mungkin membawa rasa takut, khawatir, marah, atau kecewa dengan berita teror yang melanda di tengah wabah corona. Kami ingin menyerahkan semuanya ini kepadamu ya Bapa. Kami tahu Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah sumber kasih yang tak berkesudahan. Ubahlah hati kami ya Bapa serupa dengan hati-Mu yang penuh kasih, sehingga kami bisa menerima apa yang terjadi dan tetap mempunyai kasih bagi sesama. Berikanlah kesembuhan bagi mereka yang terluka, dan bantulah kami ya Tuhan untuk menyadari bahwa perbedaan agama atau latar belakang bukanlah sebuah persoalan, tetapi rahmat untuk persatuan. Bapak yang baik, bulan Ramadan akan segera tiba dan saudara kami umat Islam tentunya sudah menantikan dengan rindu untuk menjalankan ibadah puasa. Bapa, limpahilah mereka rahmat kesehatan agar dapat menunaikan ibadahnya dengan baik. Semua doa ini kami serahkan kepadamu, dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari, Rian. Di malam hari yang teduh ini kami datang menghadap hadirat-Mu ya Allah Maha Kasih, Allah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih yang tetap Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekalipun beberapa hari ini kami, warga negara Indonesia, terkhusus kami yang ada di Kota Makassar di Sulawesi Selatan ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan teror bom bunuh diri yang membuat kami terkejut, membuat kami pilu, membuat kami sedih. Sebagai makhluk yang rapuh, kami hanya bisa bertanya di dalam hati, apa sebenarnya yang terjadi dengan kondisi negara kami saat ini. Kami tidak tahu Tuhan, dan kami hanya memiliki iman yang teguh kepadamu, iman yang membuat kami jeli untuk melihat segala sesuatu bahwa tetap ada maksud baik dari Tuhan sendiri ketika Tuhan mengkehendaki hal itu terjadi. Kami sangat meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk mengendalikan, dan Tuhan Allah juga yang bisa merancang segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Untuk itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami yang ada dari berbagai latar belakang denominasi maupun agama, kami yang yakin bahwa Allah adalah satu Allah yang esa, kami sama-sama mohon kepadamu ya Allah, biarlah kiranya kami diberikan hikmat, kami diberikan pengetahuan, kami diberikan kebijaksanaan, agar kiranya kami mampu untuk menjadi manusia-manusia yang kritis, cermat, melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan seluruh masa depan bangsa kami, hari ini maupun hari-hari yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mau merancang segalanya yang terbaik, dan mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan itu. Memasuki pekan Minggu Palma ini Tuhan, sekalipun kami dikejutkan oleh teror bom yang terjadi hari Minggu kemarin, namun kami mohon biarlah sukacita kami menyambut Paskah di minggu ini tidak luntur begitu saja, melainkan melalui masalah yang kami hadapi, kami semakin dapat berefleksi akan cinta kasih Tuhan, pengorbanan Kristus di kayu salib untuk pendamaian bagi semua umat manusia. Tidak terkecuali apapun itu Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengerti akan hal itu,
Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari, Kang Oji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Satukan hati kita, satukan kami ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah untuk menghadapi ini semua. Untuk menghadapi yang terjadi khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di kota tetangga kami di Makassar. Apa yang telah terjadi itu bagian daripada ujian bagi kami untuk selalu sadar akan persatuan, sadar akan perdamaian, sadar akan hidup berdampingan dengan satu sama lain. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah kami ya Allah. Sabarkanlah kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk saling bantu-membantu, untuk bisa saling menyadari, bisa saling memperkuat di antara kami semua. Kami yakin dan kami percaya kepadamu ya Allah. Engkau adalah penguasa langit. Engkau kami berlindung ya Allah, dan hanya kepada la haula wala quwwata illa billah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Oji. Terima kasih juga saya terima kepada Pak Pendeta Glenn, Kak Natali, terima kasih untuk Rian juga. Terima kasih teman-teman atas doa-doanya, semoga menjadi penguat untuk kita semua dan paling tidak bisa memberi harapan dan semangat lagi melihat kondisi yang entah kenapa begitu seolah membuat kita membawa kita ke kondisi-kondisi yang pesimis itu. Tapi saya berharap, kita semua berharap bahwa pertemuan malam ini bisa menjadi ruang untuk bertukar energi dan bertukar semangat positif satu sama lain. Ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengundang Bang Sam untuk mungkin berbagi cerita dan refleksi pada malam ini kepada kita semua dan beberapa hal yang menarik untuk kita lihat untuk saat ini. Untuk itu mari saya undang Bang Sam untuk memberikan mungkin cerita atau refleksi yang bisa dibagikan malam ini. Mari Bang Sam, saya aturkan waktu sepenuhnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan teman-teman semua. Minta maaf karena kemudian mungkin akan ada suara dari Zoom yang lain karena di saat bersamaan teman-teman di Makassar juga lagi ada pertemuan melalui Zoom membicarakan kembali terkait dari kasus bom yang kemarin dan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman jaringan lintas iman.
saya sebenarnya agak kaget juga ketika kemudian ditodong untuk jadi pemberi refleksi. Deng Sam, ini berapa lama refleksinya? 5 menit? 3 menit? Ya, 5-10 boleh, Bang Sam. Oke, 5-10. Jadi mungkin agak cepat aja ya. Mari. Saya agak kaget karena disuruh berbicara mewakili MIPG, padahal saya ini agak 1 tahun kayaknya tidak lagi banyak terlibat sama teman-teman MIPG karena pandemi dan sibuk di kampus. Saya mulai mungkin dengan kasus terorisme yang kemarin muncul. Ketika kasus ini muncul, saya orang yang mungkin merasa tidak kaget dengan apa yang terjadi. Dan itu terkonfirmasi ketika kemudian 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, saya tanya teman yang di kepolisian, ini sebenarnya sel lama atau sel baru. Jadi beliau bilang ini sel lama. Jadi di bulan Januari itu memang ada penangkapan terduga teroris di Makassar sekitar 10-15 orang, dan ini mungkin sisa-sisa dari itu. Tapi saya belum bisa berkomentar banyak karena kemudian masih membiarkan pihak kepolisian untuk mencoba memahaminya lebih dalam. Ambil saja. Nah, ya. Ya, silahkan ambil. Nah, tapi bagaimana sebenarnya melihat kasus terorisme? Itu kalau Zoom di rumah seringkali ada intermezzo anak kecilnya yang muncul. Jadi kalau saya seperti ini, selama ini kan selalu ada orang yang mengatakan bahwa orang yang terlibat terorisme itu karena ekonomi atau pendidikan. Saya dulu percaya itu, tapi belakangan tidak lagi. Jadi kasus terorisme yang terjadi waktu pengeboman di India itu terkait dengan kemiskinan, tapi belakangan saya tidak melihat itu lagi. Mereka yang terlibat dalam gerakan teroris tanda kutip tidak semuanya orang miskin, tidak semuanya orang bodoh. Makanya belakangan saya lebih percaya bahwa ini lebih kepada kepercayaan akan ideologi yang diyakininya. Nah, kita tentu sepakat bahwa kemudian kita tidak bisa mengaitkan ini dengan agama. Tidak ada agama yang mengajarkan itu. Tetapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa ada pemahaman agama yang mengantarkan orang itu sampai berpikir ke sana. Nah, jadi memang ada pemahaman cara memahami agama yang memungkinkan orang melakukan itu. Dan hal terbesar itu pengaruhnya, kalau saya lebih percaya sekarang pada teori the will to change. Jadi ada orang yang memang ingin merubah apa yang terjadi, mungkin karena di Indonesia dianggap bukan negara yang sesuai yang dipahami dalam pemahaman agamanya, maka kemudian dia melakukan hal ini. Nah, sebenarnya kenapa seseorang bisa terlibat kasus ini? Saya percaya bahwa kasus-kasus seperti ini terjadi itu kepada orang-orang yang awalnya dimulai dengan semangat eksklusivisme beragama. Jadi orang yang cenderung eksklusif tidak pernah merasakan perjumpaan seperti yang kita lakukan saat ini. Saya yakin itu tahap awal. Jadi tentu tidak semua orang yang eksklusif akan menjadi teroris, tapi saya melihat bahwa siklusnya dimulai dengan eksklusivisme. Jadi orang yang mulai tidak pernah bergaul dengan mereka yang berbeda, lalu merasa dirinya paling benar, tiba-tiba kemudian naik pada tahap kedua, yakni ekstremis, jadi mulai merasa bahwa model beragamanya kemudian sangat kuat dan merasa yang lain salah. Nah, lalu kemudian sampai pada level selanjutnya menjadi radikalis, tentu bukan radikal dalam artian filsafat, tapi radikal dalam artian ketika dia mulai membolehkan menggunakan kekerasan kepada mereka yang dianggap berbeda. Jadi awalnya dulu eksklusif, lalu kemudian mulai merasa diri paling benar, lalu kemudian mulai merasa bahwa boleh menggunakan kekerasan kepada mereka yang berbeda, akhirnya kemudian sampai pada teror. Jadi bukan lagi sekedar ide, tapi kemudian melakukan itu. Jadi itu siklusnya. Nah, bagaimana mengatasi ini? Saya selalu percaya akhirnya membangun perjumpaan.
di Makassar sendiri gerakan perjumpaan lintas iman itu teman-teman sangat masif sekali. Pasca kemudian kalau tidak salah itu tahun 2016 ke atas, itu saya selalu bilang di tulisan itu bak cendawan di musim hujan. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga yang berjuang pada isu-isu perdamaian. Jadi ada MIPG, ada tentu saja sebelumnya sudah ada Lapar, ada Jalin Harmoni, lalu kemudian ada PEACE, ada Peace Generations, ada Gen Peace, ada YIPC, ada Kita Bhinneka, lalu kemudian sekarang ada Aliansi Perdamaian dan sebagainya. Nah, perjumpaan ini menjadi penting. Jadi upaya untuk merangkul orang-orang yang kemudian tidak pernah merasakan perjumpaan. Karena bagi saya perjumpaan itu akan mengubah sikap eksklusivisme orang. Jadi saya melihat ada beberapa orang yang awalnya eksklusif, tapi kemudian punya pemahaman yang eksklusif, tapi ketika kemudian mulai berjumpa dengan orang, akhirnya kemudian dia lama-kelamaan kemudian akan menjadi cair. Nah, tetapi kan tidak cukup dengan ruang-ruang ini sebenarnya. Apalagi kalau kemudian jaringan-jaringan lintas iman itu yang ada adalah kita-kita aja. Tidak kemudian memperluas kawasan, dalam artian merekrut lebih banyak orang. Karena kalau kita anggap terorisme adalah sebuah ideologi, maka melawan ideologi itu akan sangat mengcounter ideologi itu butuh waktu yang panjang. Nah, makanya saya selalu menyuarakan, mungkin di teman-teman MIPG tahu, saya lebih concern membangun perjumpaan itu di kalangan anak muda. Bukan bermaksud bahwa di kalangan orang tua tidak penting, tapi teman-teman yang sudah senior, mereka yang mendorong kita dari belakang, lalu kemudian anak muda ini kemudian membangun terus jejaring, tanda kutip mengkader terus orang, karena kemudian kita butuh bensin, karena ini upaya yang sangat panjang dan butuh usaha yang lama, makanya kemudian anak muda harus banyak yang dilibatkan. Jadi kalau sudah 5 tahun dan itu saja orangnya tidak ada kaderisasi, maka kemudian itu agak sulit membangun regenerasinya. Nah, padahal kemudian kita butuh anak-anak muda itu kemudian kenapa saya selalu bilang kita perjumpaan itu harus banyak dicoba dibangun di kalangan anak muda, membuka ruang-ruang perjumpaan bagi anak muda. Nah, pada sisi yang lain, gerakan perjumpaan itu sebenarnya gerakan-gerakan perdamaian itu sudah sangat ribut sebenarnya kalau di sosial media. Jadi kita bolehlah, kita dulu kan suara-suara kelompok-kelompok yang agak tanda kutip agak keras itu banyak. Tapi kemudian kita melakukan counter narasi dan kita melakukan counter narasi dan suara-suara teman-teman yang banyak melakukan kampanye di sosial media itu juga sudah banyak. Nah, sekarang bagaimana kemudian membawa apa yang di sosial media itu akhirnya juga ke dunia nyata. Jadi jangan-jangan kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita lakukan di dunia nyata, di dunia maya, tapi lupa melakukan hal lainnya di dunia nyata, dan itu jauh lebih penting menurut saya. Jadi setelah kemudian posting turut berduka cita, lalu kemudian mengutuk serangan itu kan tidak berhenti sampai di situ. Harusnya ada hal yang lebih nyata yang bisa dilakukan di dunia nyata. Jadi sosial medianya sudah maintain bagus, kita suara anak muda, suara-suara yang teman-teman yang bergerak di gerakan perdamaian itu sudah banyak. Tapi jangan lupakan yang di dunia nyata, karena itu terkadang kita lupa di dunia nyata itu. Nah, mungkin itu kayaknya refleksi pandangan saya sih. Nah, saya bersyukur tentu karena kemudian tentu bukan bersyukur karena bolanya. Maksud saya seperti ini. Kita kecewa dengan kejadian ini karena ini berulang. Tentu teman-teman yang bergerak di dunia perdamaian itu kan biasa langsung kok bisa, padahal kita ini sudah berusaha setengah mati setiap saat melakukan kegiatan di mana-mana
lembaganya banyak yang berdiri. Tapi ini juga kita khawatirkan, jangan-jangan apa yang kita lakukan. Saya pernah dikritik saya pernah ditanya sama salah satu mantan direktur Lapar, jangan-jangan gerakan lintas iman ini hanya pop culture. Jadi macam gerakan yang tiba-tiba muncul, lagi tren, semua tiba-tiba jadi gerakan lintas iman semua. Tujuan utamanya bukan ada value yang dibawa, ada nilai yang dibawa, tapi karena yang lagi rame semua orang main layang, kita main layangan, orang main cincin batu, semua tiba-tiba isu perdamaian. Nah, itu kekhawatirannya. Karena kenyataannya memang kalau saya tahu teman-teman yang lain juga ketika mengadakan kegiatan-kegiatan, itu kan biasa dari 20 atau 30 orang yang akhirnya ikut di kemah-kemah perdamaian, yang akhirnya konsen betul biasa mungkin cuma 1-2 orang, bahkan dalam satu angkatan itu tidak ada. Nah, itu kemudian tantangan kita sebenarnya. Atau misalnya ada juga yang ikut kegiatan-kegiatan perdamaian itu cuma memburu sertifikat. Jadi sertifikatnya diburu, mengumpulkan banyak sertifikat dari kegiatan-kegiatan lintas iman, karena dia tahu bahwa sertifikat ini bisa digunakan untuk daftar beasiswa. Nah, itu juga, jadi ada niat yang kemudian tidak sejalan dengan, seandainya mereka paham bahwa ada nilai sebenarnya yang kita perjuangkan dari perjumpaan-perjumpaan seperti ini. Ini bukan sekedar penjumpaan, karena kemudian kita ingin saling menjaga. Nah, duka yang dirasakan teman-teman Katolik adalah duka yang dirasakan juga oleh teman-teman Advent, adalah duka yang dirasakan oleh kita sebagai Muslim, duka yang dirasakan oleh teman-teman di Jogja, di Jawa, di Papua, itu sama. Makanya kemudian itu kita perlu saling jaga. Makanya kegiatan-kegiatan perjumpaan itu harus terus diperkuat di kalangan anak muda, di kalangan para senior, di dunia maya dan juga di dunia nyata. Mungkin demikian Bang Ahmad. Thank you. Ya, makasih banyak, Deng. Saya kembalikan ke Bang Makasih banyak, Deng. Ya, menarik tadi dari Deng Sam tadi ada di ujung kritik-kritik juga kepada hadirin dan hadirat yang saya rasa mungkin di tempat ini tidak ada ya, di tempat lain banyak ya, di sini mah tidak ada ya. Di sini mungkin tidak ya, tidak jauh maksudnya. Semoga tidak ya, semoga tidak. Tapi menarik juga ketika ada sinergi antara dunia yang digital, yang hari ini orang hijrah ke sana semua, belajar aktivisme itu dunia digital, dan ternyata bomnya meledak di dunia nyata gitu. Tapi bagi kita akan melihat itu sebagai sebuah akumulasi gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk atau seperti sulap orang-orang ngebom. Tentu ada banyak proses di baliknya yang menurut saya itu juga perlu diperhatikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Deng Sam dan putrinya di sana. Rekan-rekan yang semuanya, saya tidak tahu apakah sudah hadir juga teman Katolik yang mungkin bisa memberikan tanggapan juga, atau syukur-syukur kalau ada teman jemaat yang beribadah di katedral yang juga ikut sharing, boleh mungkin ada yang hadir, saya undang bagi cerita atau refleksinya. Sekitar 43 ini yang hadir. Apakah ada teman dari Katedral Makassar yang hadir? Ditanya. Oke, kalau tidak ada, teman-teman, saya rasa setelah ini saya akan membagi teman-teman semua ke dalam kelompok kecil, dan dari kelompok kecil itu kita akan bercerita, berbagi mungkin ide apa yang akan kita lakukan lepas pertemuan kita malam ini. Apa kira-kira yang akan kita lakukan secara konkret di dalam kelompok kecil. Sebentar lagi teman-teman saya akan membagi kita dalam beberapa kelompok. Terima kasih atas saran dan masukannya. Ya, kalau kita bisa persilakan. Ya, baik. Nah,
Terima kasih dari kesempatannya. Selamat malam Pak Pasma. Menambah Halo, selamat malam. Siapa yang mau bimbing? Nggak masuk nih, Ra. Iya. Sepet-sepet gitu. Asli gini kan. Ya, kami di sekretariat lagi nonton bareng. Oh, pantas. Ramai sekali. Ya. Penghuni sekret ini, Mem. Ya, semua anggota room 3. Malam. Boleh muncul semuanya? Ada juga, Selamat malam Kak Sriadi dari Wajo. Boleh diaktifkan semua audionya dan videonya biar kita bisa lebih interaktif. Itu tadi pertanyaan. Ya, saya bisa menjawab dalam bahasa Inggris. Mana tadi pertanyaan? Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan secara individual dan komunitas dalam menanggapi teror bom? Ya, oke. Ibu Harina mungkin bisa pimpin diskusinya atau bagaimana ya? Di sekretariat MIPG itu yang lebih berkuasa. Biar kami menonton. Ya, karena di sini ramai banyak orang, jadi kami agak kesulitan untuk memoderasi diskusi. Tapi sangat jelas, Pak Ampan. Suaranya sangat jelas. Ya, pimpin saja. Ada pertanyaannya, Mem, yang dari host lagi kan?
10 menit, tinggal berapa menit ini? Tinggal 7 menit. Apa pertanyaannya yang dibagikan? Saya tidak sempat lihat tadi. Bagaimana respon secara individual atau secara komunitas terhadap bom bunuh diri yang terjadi? Oke. Saya kira kita boleh langsung menjawab pertanyaan ini ya, masing-masing kasih masukan. Ya, silakan. Kalau dari saya, kayaknya kita harus buat satu format baru untuk untuk bagaimana kita menjangkau orang-orang yang belum terjangkau, ya. Nah, karena seperti yang Kak Sam tadi bilang bahwa ternyata kita punya pergerakan perdamaian ini hanya ya orang-orang itu saja, orang-orang yang bergabung itu orang yang betul-betul cinta perdamaian, tapi kita tidak bisa jangkau orang yang eksklusif, ya. Nah, saya kira itu jadi pekerjaan rumah kita dan bisa kita pikirkan sama-sama bagaimana caranya. Oke, silakan yang lain. Mungkin dari sebelum komunitas bergerak, mungkin dari pribadi dulu, individual, mungkin secara pribadi dulu kita tanggapi kasus bom ini memang sangat mencekam. Nah, secara individual mungkin kita secara pribadi kalau ada peristiwa begini ini, jangan membuat kita malah menjauh dari saudara-saudara kita yang melakukan hal demikian. Yang ada adalah kita tenang saja. Mungkin karena kita tidak alami ya, maksudnya kita jauh dari tempat itu, kita yang jauh dari tempat itu dan tidak merasakannya, mungkin kita yang bisa jadi penenang buat mereka. Jadi dari Oke, terima kasih. Iya, itu dari saya dulu. Oke, silakan teman-teman yang lain, Kak Suryadi, Anggi, Mbak Sri, silakan. Selamat malam. Mari teman-teman silakan berpartisipasi. Halo. Apakah suara saya terdengar? Ya. Setuju ya dengan Bu Harina, sangat mencekam sekali dan sangat menakutkan gitu. Jadi ada sedihnya juga gitu, sangat mengutuk sekali gitu atas terjadinya hal tersebut. Mungkin kalau dari secara individu sendiri gitu, kemarin saya baca di berita ternyata yang direkrut itu kebanyakan millennials katanya gitu. Sedangkan saya juga tahu gitu beberapa kegiatan itu banyaknya untuk millennials juga gitu. Jadi ternyata hal tersebut yang mungkin memang kita lakukan gitu. Tapi mungkin tidak semua orang yang bergabung dalam kegiatan komunitas itu kemudian memiliki niatan yang betul-betul gitu untuk ikut serta gitu dalam menanamkan perdamaian gitu. Dan yang paling penting juga adalah critical thinking ya bagi anak muda khususnya, bagaimana kita bisa memilah-milah informasi kemudian hal-hal lain gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Silakan yang lain teman-teman. Ada Mbak Natalia, silakan. Atau Bang Rian. Ya boleh, kalau boleh saya share untuk pribadi gitu. Saya rasa terutama saya yang hidup yang dari Makassar, asalnya dari Makassar tapi hidup jauh dari Makassar sekarang, itu ada rasa cemas, ada rasa sedih juga. Jadi yang
dalam level individual saya pengen mengakui perasaan itu aja, terima aja. Karena kalaupun dilawan, kalaupun rasanya kayak dipendam itu kayaknya kurang sehat juga buat saya gitu. Jadi ya saya terima aja. Tapi habis itu saya juga banyak diam sih, banyak hening, banyak doa. Jadi supaya saya bisa terima ini gitu untuk saya sendiri dan untuk orang-orang yang jauh di rumah yang mungkin saya khawatir gitu buat mereka. Dalam level komunitas mungkin yang saya harus banyak lakukan ya bertemu dengan teman-teman semua untuk share, dan itu membantu menyadarkan saya bahwa ternyata banyak orang yang seperti saya juga merasakan kesedihan, kecemasan seperti itu. Jadi saya nggak sendiri, dan bersama-sama kita ada kekuatan untuk melakukan aksi perdamaian gitu, dialog, dan membuat kita saling menyembuhkan satu sama lain gitu. Thank you. Oke, terima kasih. Ya, silakan yang mau. Ya, terima kasih teman-teman. Pertama-tama mohon izin, salam kenal, nama saya Rian. Saya baru bergabung di komunitas ini atas undangannya Bung Ahmad. Menanggapi pertanyaan tadi, saya pribadi justru saat pasca bom kemarin kan kebetulan saya lagi ibadah di Immanuel dan bom itu bunyi. Immanuel jaraknya 650 meter saja dari katedral, dan saya berpikir yang pertama adalah saya sepakat kalau dikatakan bahwa tidak ada agama yang mengajarkan untuk kita bunuh orang lain atau menyakiti orang lain bahkan merenggut nyawa mereka. Saya percaya itu, dan saya percaya semua agama itu mengajarkan kasih. Dan kita semua tahu ajaran kasih itu. Tapi di sisi lain juga, pasca kejadian tersebut, dan tambah kejadian tadi hari ini juga, saya merasa bahwa mungkin saya selaku orang beragama, saya terafiliasi dalam kekristenan, saya tidak bisa lantas begitu saja semacam pesimis bahwa semua orang itu bisa baik sama seperti apa yang saya pikirkan. Karena pada kenyataan tidak semua orang bisa seperti itu. Maksudnya bukan dalam artian saya mendiskreditkan satu komunitas tertentu, tidak. Tapi bagi saya perlu juga untuk kita mawas diri dan kritis untuk melihat, peka untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk kalau belajar dari kasus kemarin saat si kostor ataupun pegawai gereja katedral itu melihat orang yang ciri-ciri berpakaiannya tidak sewajarnya untuk, bukan tidak sewajarnya, maaf, tidak biasanya untuk orang ke gereja, dan lantas dia langsung menghalang karena motor itu berusaha masuk. Bagi saya itu merupakan bentuk kepekaan. Dan saya rasa ke depannya, saya pribadi, ya saya harus lebih punya refleksi dari situ, harus lebih peka, harus lebih kritis melihat situasi. Untuk dalam ranah komunitas mungkin, karena saya di gereja pelayanan sebagai guru untuk remaja, ya tindakan konkret yang saya bisa lakukan adalah bagaimana saya menjaga anak-anak remaja saya untuk tetap berpikiran, pertama mereka terbuka dengan orang-orang komunitas beragama yang lain, kemudian mereka juga kritis terhadap hal-hal di sekitar mereka, karena yang kita hadapi sekarang kan generasi Z dengan begitu banyak problema mereka dengan dunia digital, dengan budaya populer yang berkembang begitu cepat, dan saya rasa kita yang sudah lebih dulu melewati masa seperti mereka, kita yang punya pengalaman, maka kita bisa sharing itu dan menjadikan satu kekuatan bagi bangsa kita ke depannya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mas Rian. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ya, mungkin ada Mbak. Sedikit dari saya. Bisa dengar ya suara saya ya? Boleh, boleh. Oke. Ya, tadi masukan dari teman-teman sangat bagus. Sedikit tambahan dari saya, mungkin kita yang betul-betul bergerak di dalam kegiatan lintas iman perdamaian seperti ini, mungkin kita lebih bisa memunculkan kesadaran kita bahwa kita harus mengajak orang-orang yang di sekeliling kita, gitu. Jadi jangan kita malu, gitu. Jangan kita malu untuk memperkenalkan pergerakan seperti ini.
Karena kadang kita, bahkan sepupu-sepupu kita sendiri pun kadang karena kita pikir kita sudah aktif itu sudah cukup gitu. Padahal kalau masing-masing kita mau mengajak satu orang dan seperti itu, saya kira komunitas seperti ini yang tadi disampaikan sama Bung Sam itu mungkin bisa akan lebih cepat untuk kita menjangkau orang-orang yang belum terjangkau tadi kata-katanya ya. Dan yang kedua itu mungkin terkadang kita ketika ada di lingkungan sosial ya, kita sibuk dengan handphone. Kita sibuk dengan handphone, akhirnya kita tidak memperhatikan sekeliling. Nah, di mana di situ sebenarnya ketika ada kegiatan dalam berkumpul, itu kesempatan kita untuk lebih peka, untuk kita bisa lebih istilahnya kita bisa lebih peka sosial ya, istilahnya kita bisa mengetahui apa kebutuhan di lingkungan di situ gitu. Nah, ini yang jadi perhatian. Mungkin kan tadi yang disampaikan untuk kita pribadi dulu, apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang pertama tadi, kita mungkin bisa memulai dengan mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk ikut terlibat dalam gerakan seperti ini. Dan yang kedua, mungkin lebih, ya sama yang disampaikan Bung Rian tadi, bahwa kita harus lebih peka untuk melihat sekeliling. Gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Ya, silakan Mas Kasriadi. Oke, sepertinya Mas Kasriadi. Ada apa ya? Mungkin kan itu orang ya, 1, 2, 3, 4 orang ya, walaupun dalam satu room kayak akuarium. Apa yang secara pribadi kita individual. Ya, saya arahkan sedikit dia ke Gali. Ya. Ya, silakan. Secara individual apa yang harus kita lakukan menyikapi kejadian yang barusan. Ya, di sekretariat MIPG juga hadir teman kami, Mas Adi. Ya, dia sepertinya ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Adi Suryadi, ikut menjadi bagian keluarga juga di sekretariat NIGP. Disuruh pandangan pribadinya, sebenarnya dengan kondisi kejadian yang terjadi kemarin, kalau ditanya soal bagaimana pandangan individu, saya sendiri sejauh ini sejak melihat mengetahui kejadian kemarin itu, secara pribadi saya was-was, khawatir, dan takut sebenarnya. Jujur itu yang saya rasakan, terlebih lagi yang menjadi pikiran saya juga, saya sendiri saja yang notabene-nya mungkin secara simbol dan secara pengetahuan bahwasanya itu adalah saudara kita yang satu keyakinan, ibaratnya sama dengan keyakinan yang sama itu, khawatir, takut, dan was-was, cemas. Apalagi saya berpikir bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan yang berbeda. Itu yang saya sangat sangat pikirkan sebenarnya. Jadi saya lebih melihat ke frame pribadi saya saja ibaratnya yang memiliki satu keyakinan yang sama, khawatir dan takut dan sangat cemas, apalagi saudara-saudara kita yang ibaratnya mungkin berbeda keyakinan itu. Jadi saya tidak bisa membayangkan sebenarnya betapa cemas dan khawatirnya dengan kondisi kejadian yang terjadi. Itu secara individu.
secara komunitas di Oke, itulah dari teman kita Adi. Beliau ini adalah alumni ISQ, ya. Dan kita masih punya 1 menit, ya. 1 menit. Kira-kira apa yang bisa kita rangkumkan atau kita bisa simpulkan dari diskusi kita ini? Mungkin Mbak Sri bisa. Silahkan diwakili saja. Oh, gitu ya. Oke. Jadi memang bagi saya pribadi memang gerakan perdamaian seperti yang kita lakukan ini harus berbenah lagi, harus berbenah karena apa yang kita sudah lakukan mungkin kita rasa itu sudah bagus, tapi ternyata kejadian masih terjadi. Kejadian yang kita tidak inginkan masih terjadi, artinya itu menjadi warning bagi kita bahwa ada yang belum kita lakukan, ya, ada yang kita belum lakukan. Dan saya mengajak kepada kita semua, mari kita berbagi ide apa yang harusnya kita lakukan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di lain waktu. Itu mungkin dari saya. Silakan yang lain kalau ada ingin menyimpulkan sebelum kita bergabung. Dari mem sendiri mungkin. Mungkin lebih banyak adakan pertemuan-pertemuan khususnya untuk anak-anak remaja seperti tadi Rian katakan. Jadi dari gereja anak-anak muda dikumpulkan supaya dari situ kita bisa latih mereka bagaimana perdamaian itu, kita berikan mereka satu pelajaran-pelajaran supaya mereka bisa menyikapi ini apa yang terjadi supaya mereka tidak kaget. Ya, jadi perbanyak pertemuan-pertemuan untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Oh iya. Oke. Oke, terima kasih teman dari grup tadi. Ya, kita lagi bicara nih. Kali minta maaf kan. Lanjut, Pak. Saya ini. Iya, ini lagi asik diskusi, tiba-tiba berhenti. Maaf sekali teman-teman. Tidak apa-apa. Kita serahkan ke host, silakan host. Silakan host. Ya, terima kasih banyak semuanya kawan-kawan sudah ya dinamika seperti apa yang bisa dibagikan sama-sama. Grup 1, 2, 3, 4 kalau tadi tidak salah ada 4 grup. Boleh mungkin berbagi secara singkat apa aktivitas yang teman-teman lakukan di grup. Sedikit lah hal-hal apa yang kita diskusikan. Oke, mari silahkan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Ibu kakak-kakak semua. Di sini mungkin juga ada Kak Inun yang kemarin sempat saya sampaikan di pertemuan di Lapar kemarin ketika diajak untuk merespon ke bom katedral. Kemarin waktu bom Pasar Poso, Center Poso tahun 2006, itu ketika bom terjadi itu situasi yang mereka alami atau yang kami alami pada saat itu adalah yang mungkin ini yang bisa dilakukan secara cepat karena saya berangkat bahwa pernah jadi korban terjadinya bom dekat rumah saya sekitar hanya setengah kilo dari lokasi bom. Jadi dari apa yang saya rasakan pada saat itu ini bukan mungkin menjadi langkah paling cepat untuk diatasi dalam korban dan juga situasi Makassar yang terjadi beberapa waktu lalu. Pada saat itu ketika bom terjadi situasinya kami pada saat itu trauma sangat-sangat terpuruk sekali. Terpuruknya dalam artian bahkan Tuhan pun kami anggap kami sudah tidak percaya ke Tuhan karena Tuhan yang Maha Kuasa kenapa tidak bisa mencegah bom ini terjadi dari sebelumnya itu konflik dan bom terus terjadi. Kemudian kepercayaan saya terhadap misalnya yang dikatakan Kasam itu betul kepada saudara-saudara sebelum saya ikut YPI Pisgen kemarin kecurigaan saya sangat besar kepada
saudara-saudari yang bercadar, yang memakai pakaian-pakaian muslim, dan sempat berpikir bahwa setiap orang bercadar, saya pikir pada saat itu adalah dalam tubuhnya itu ada bom. Dalam bajunya itu ada bom pada saat itu. Dan jadi saya pikir bahwa mental korban atau situasi orang yang berada di sekitar lokasi bom itu adalah situasinya sangat-sangat terpuruk dan mentalnya sangat jatuh dan sangat-sangat trauma. Itu yang paling penting. Bahkan bomnya itu terjadi di pasar, tapi berdampak orang tidak mau ke gereja lagi, orang tidak mau beribadah lagi. Padahal lokasi bomnya itu terjadi di pasar, tapi berdampak kepada segala aktivitas yang berbicara dalam ranah umum, termasuk gereja. Orang trauma untuk ke sana pada saat itu di Poso. Sehingga saya pikir dengan situasi seperti itu ya harus dilangkai, harus diatasi secara cepat adalah trauma itu. Itu yang terjadi pada saat itu dalam situasi bom Poso. Dan kemarin ketika saya makan, ini baru terjadi kemarin, ini saya bagikan sharing ini, Bapak Ibu Saudara. Kemarin dulu kalau tidak salah saya makan dengan teman-teman Organda Poso, makan kami, dan ketika kami makan, kami ternyata berbelakangan dengan suami istri dan ibu itu bercadar. Teman saya bilang begini, cepat-cepat makan. Takut sama yang bercadar di belakang. Ini saya tidak bohong. Itu 2 hari lalu. Kami makan, cepat bilang, kenapa? Cepat-cepat makan. Takut sama yang bercadar di belakang. Saya lihat belakang ke belakang, memang ada ibu-ibu yang bercadar. Saya bilang, tidak gitu. Yang kau berpikiran begitu. Jadi, saya berpikir ketika terjadi 2 hari lalu, berarti yang selama ini, pikiran-pikiran yang mungkin muncul pasca bom 2006 itu timbul lagi ketika bom katedral kemarin. Kami sebagai orang positif timbul lagi. Yang sebenarnya sudah 2006 sampai 2021 sekarang sebenarnya sudah tidak pernah saya ketemukan lagi mereka-mereka yang berpikir seperti itu. Bahkan di Pantai Losari pun kami beberapa kali jalan ketemu sebelum bom katedral itu ketemu saudara-saudara yang bercadar biasa saja. Tapi pas bom katedral kemarin kok kembali lagi pikirannya mereka seperti itu. Ketakutan itu, trauma itu muncul lagi. Ya cepat-cepat kau makan, takut sama yang bercadar di belakang. Berarti secara otomatis trauma itu bisa muncul ketika ada kejadian yang kedua kali. Dan bahkan traumanya itu akan lebih besar lagi. Jadi mungkin bisa dikonsepkan seperti apa bisa mengatasi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Deng Iwan berbagi cerita atas pengalaman traumatiknya. Ya. Saya rasa itu amat membekas begitu dan itu amat sulit dicari jalan keluarnya selain berjumpa memang dan yang seperti tadi pengalaman dilawan dengan pengalaman begitu. Dan saya tidak bisa membayangkan suasana makan yang penuh ketakutan itu ya. Dimakan soto begitu. Dan itu bisa membangkitkan memori-memori yang mungkin sudah melukai gitu ya. Oke, ada teman lain mungkin 1 atau 2 orang lagi yang ingin berbagi cerita atau bahkan dinamika kelompoknya. Mari silakan teman-teman. Ya, tadi saya Grup 2 ada Mas Hanif. Boleh tambahkan dulu sedikit dari room 1 itu, mungkin ditambahkan. Boleh, sedikit aja Kang Ferry, 2 sendok ya. Mari, nah, tadi itu kita diskusikan bahwa kita perlu membuat perjumpaan yang kreatif setelah peace camp, setelah apa gitu. Karena selama ini kalau perjumpaan setelah peace camp itu kegiatannya itu saja, orang udah tahu gitu. Jadi ya orang menjadi bosan. Gitu. Jadi kita membicarakan bahwa perlu itu dicari bentuk kegiatan-kegiatan yang kreatif gitu sehingga orang-orang tetap bertemu gitu, berjumpa, tidak hanya sekali di peace camp gitu atau kedua di SR kan gitu. Mungkin ketiga keempat itu terus ada gitu loh yang perjumpaan yang kreatif. Nah itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama gitu seperti apa gitu. Dan tadi berpikir bahwa contohnya base-nya berangkat dari kebutuhan gitu. Contohnya kalau kebutuhan seorang itu adalah hal-hal ekonomi gitu, mungkin perlu dibangun adalah kreativitas ekonomi gitu, di mana perjumpaan ini menghasilkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi anggota gitu, sehingga itu menjadi lebih kreatif lagi. Itu contohnya. Mungkin tuh, terima kasih. Matur nuhun Kang Ferry, Indonesia. Ya. Kang Huda tadi gimana Kang? Ada suara-suara tadi. Enggak. Grup 2 ada Hanif sama ada Denny. Oh, ya. Dan ada aku. Oke, siapa ada Sultan Hasanuddin juga pahlawan kita. Sultan Hasanuddin ya, nama bandara itu di Makassar.
Ya. Bisa-bisanya bandara masuk sini nih. Silakan. Iya. Mari. Siapa? Silakan Mas Hanif atau Mas Denny. Ya. Ternyata mereka tetangga saya semua. Oke, siap ya. Tetangga di Jawa Barat atau di Jawa Timur ini? Jawa Timur. Ya, oke. Terima kasih Mas Huda. Monggo Mas Hanif. Ya, makasih. Ya, ini loh ya. Syukurnya perjumpaan itu begitu ya. Kita satu di Sunda, satu lagi di Sunda, satu di Sulawesi gitu kan. Di sini ternyata ketemu nih dari kampung ini. Ya berkah buat kita semua lah. Iya, terima kasih ada ruang refleksi seperti ini. Menurut saya ini ruang kita untuk merenung dan kita berbagi. Ya tadi saya juga dengar dari teman-teman terkait dengan tentang apa itu eksklusivitas yang disampaikan Kak Sam tadi. Saya sependapat ya bahwa sebenarnya hakikat pemahaman ini kan bukan untuk eksklusivitas, tetapi bentuk suatu pengabdian, bentuk cinta, bentuk pengorbanan dan menjadi sumber kesatuan atau menjadi sumber inspirasi. Nah, tentu ruang ini harus sebisa mungkin ya, lebih pada sebisa mungkin dilakukan lebih reguler. Kayak ibarat pola tumbuh itu tidak bisa ada kejadian baru berkumpul, kemudian ya kayak anak belajar lah ya, kalau anak belajar itu kalau mau ujian saja belajarnya ya mungkin ya kapasitasnya terbatas lah untuk sekedar lulus saja. Nah, tentu kita sedang membangun kesatuan itu adalah prosesnya organik gitu. Jadi tidak bisa sekonyong-konyong bersatu karena menyangkut aspek pemahaman, kemudian aspek cinta dan aspek tindakan. Yang ini kan kita sebenarnya sedang mencari bentuk gitu kan. Tadi ada ide mungkin bentuk kreativitas ekonomi, bentuk apapun itu menurut saya ruang-ruang yang kalau memungkinkan dikembangkan dari waktu ke waktu. Sehingga ruang prasangka hilang, ruang kebencian hilang, yang muncul adalah bahwa kita itu sebagai satu kesatuan, bahwa kita ada daun-daun dari satu pohon, daun-daun dari satu ranting, bergaul engkau satu sama lain dengan penuh cinta dan keselarasan ini terwujud gitu. Kalau ini tidak ada ruang sosial, maka ini dalam tataran teologi saja, dalam tataran pemahaman saja, yang pada akhirnya menjadi suatu jargon. Tetapi ketika ruang sosial itu dibentuk, kita itu sedang tumbuh juga sesungguhnya. Bahwa manifestasi dari konsepsi itu apa gitu kan. Bahwa oh ya saya mencintai sekitar saya, tetangga saya dan sebagainya. Nah, kemudian nanti berkembang terus dari waktu ke waktu. Dan saya bersyukur ya ruang ini bisa muncul dan menurut saya kita perlu sama-sama berkelanjutan dan saran kalau boleh usul juga sesungguhnya bagaimana mungkin ruang seperti ini ada pengalaman satu sama lain bisa dibagikan gitu ya dan bisa saling menginspirasi. Karena sekali lagi ini adalah proses organik atau proses tumbuh yang tidak bisa instan tetapi membutuhkan waktu yang kita tumbuh, lingkungan kita tumbuh. Karena pada hakikatnya kan ada kapasitas spiritual, kapasitas intelektual, dan kapasitas sosial dalam diri setiap manusia itu yang harus diberdayakan. Kalau enggak, kapasitas intelektual mendorong dia untuk menimbun kekayaan untuk dirinya sendiri. Kalau kapasitas spiritual mendorong dia untuk mengejar kehidupan alam berikutnya saja. Nah, dua ini akan sinergi kalau ada kapasitas sosial, sehingga dia berguna bagi siapapun, dimanapun, dan dengan siapapun dia tinggal. Oke, terima kasih. Oke, matur sembah nuwun Mas Hanif, tadi ada dua kapasitas spiritual dan kapasitas sosial. Iya, tadi poinnya. Iya, ada lagi mungkin satu orang boleh berbagi. Kalau perempuan mungkin kalau ada. Enggak tahu salah apa di Kempang Antak Tiping. Ada yang besar tadi laki-laki. Aku juga nggak tahu nunggu ini kelar baru aku jadi beli oleh-oleh atau tidak. Dari kelompok kami mungkin yang perempuan. Ya mari, Fadila atau Mas Siti. Kelompoknya. Boleh silakan. Mari. Bisa tadi. Masih ada Fadila? Ya, Siti. Ya Siti, silakan. Silakan Siti. Mari Kak Siti, mari. Ya. Mungkin yang saya hanya bisa katakan di kondisi sekarang ya saling mempercayai saja sih, karena jujur di tempat kerja juga rasanya seperti ini, damai tapi gersang. Mengerti? Saling melihat satu sama lain dengan pandangan yang agak negatif
agak negatif. Jadi ya sebisa mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul tentang kesalahpahaman yang masyarakat bisa lakukan, bisa rasakan sih. Itu yang saya bisa tambahkan, menambah kegiatan-kegiatan yang memberikan informasi terhadap agama masing-masing gitu. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih banyak Kak Siti ya. Nama akunnya kok agak rumit itu dibaca ya. Ya, tapi yang pasti tadi. Ya, maaf itu bahasa Jepang. Iya, siap. Makasih banyak Kak Siti tadi. Kak Siti punya istilah damai tapi gersang ya. Itu mungkin kita cinta ya. Kontradiksi ya. Ya, makasih banyak sekali lagi Kak Siti. Untuk bagian-bagian terakhir ini mungkin saya ingin mengundang Kang Huda. Kenapa ada foto teman? Tanggapan, tidak tahu mungkin agak ujung terakhir. Bisa 5 menit di tempat saya. Kang Huda ada yang perlu di summary mungkin. Oke. Mari Kang Huda. Oke. Teman-teman terima kasih. Perkenalkan nama saya Miftahul Huda atau panggilnya Huda. Seperti tadi saya sudah sampaikan, saya ketemu dengan tetangga saya dari Jawa Timur. Jadi saya orang Jawa Timur, tinggal dan bekerja di Bandung. Dan kebetulan sekali saya dan Ahmad dan beberapa orang ada di ruangan ini, kita bekerja untuk trust building program. Maka kita mau menyuarakan building trust, not terror gitu. Ini dalam rangka kita untuk merespon hal-hal yang berbau-bau kekerasan dan berbau teror, kita perlu memberanikan diri kita supaya kita menjadi trust builder gitu ya, supaya kita bisa menjadi jembatan antar individu atau antar masyarakat gitu. Tadi mendengar cerita dari yang terakhir dari Kak Siti, itu benar sekali ya, gitu apa yang dampak dari bom bunuh diri atau teror seperti ini banyak banget gitu. Halo? Oke. Itu salah satunya ada trauma, ada kemudian ada ketakutan, ada prejudis yang meningkat gitu. Dan ini saatnya buat kita untuk sama-sama bertanya apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana saya memberanikan diri untuk mencari tahu atau menjangkau orang-orang yang selama ini saya labelin atau saya stigma gitu. Tadi apakah misalnya tentang orang bercadar gitu ya. Kan itu memang pelaku terorisnya bercadar gitu ya. Tapi ada juga satu berita mengatakan di Bogor seorang perempuan bercadar dan dia menyayangi puluhan anjing gitu. Dan di Bandung juga banyak mereka bercadar tapi mereka masih having fun, masih bisa menikmati hidup gitu ya. Dan itu menurut saya stigma-stigma itu yang perlu kita juga dorong supaya kita tidak melihat orang dari luarnya gitu. Tapi yang paling jelas adalah, Emat aku punya beberapa waktu ya. Sebenarnya saya mau menyampaikan slide ya. Tapi nanti kalau kepanjangan ya Mat? Ya kepanjangan itu. Kepanjangan ya udah. 2 or minutes. Pada intinya saya mau mengucapkan rasa syukur dan terima kasih dan apresiasi terutama kepada teman-teman di Makassar yang sudah mau hadir pada malam hari ini. Ada teman-teman dari MIPG, teman-teman lain juga, jaringan-jaringan lintas iman, teman-teman yang hadir, juga Kak Natali dan segengnya, sekeluarganya. Jadi Kak Natali ini orang Makassar yang tinggal di Bandung, dan kita bertemu di Initiative of Change, komunitas Initiative of Change, dan 3 tahun mendatang kita mau berkomitmen untuk terus melakukan atau bekerja di ranah-ranah trust building yang fokusnya ada 3. 1, kita mau di violence extremism, terutama tadi itu ya, memahami narasi-narasi apa sih, paham-paham terorisme, radikalisme itu seperti apa sih gitu, supaya kita tahu gimana counter narasinya kalau ada kelompok atau ada orang yang memiliki paham itu. Yang kedua, kita fokusnya di healing dan honest conversation, dalam rangka trauma-trauma apa yang terjadi dan bagaimana kita meresponnya gitu. Yang ketiga tentang peace building dan trust building, yang itu kayaknya semua orang punya fokus itu gitu.
Jadi terima kasih Bang Sam, luar biasa komandan kita dari Makassar. Juga tadi ada Arif ya, alumni program kita yang Muslim and Adventist. Kita sangat terinspirasi oleh kalian. Gerakan MMPG semakin luar biasa. Nanti kita di luar forum ini kita akan meneruskan planning kita seperti apa untuk tahun depan untuk trust building di Kota Makassar. Jadi itu suaranya dari mana, Mat? Wah, kurang tahu, saya masih nyari ya. Oh, oke. Jadi trust building project yang kita deklarasikan, kita akan memperkuat trust building team di 5 kota. Satunya tahun ini kita memperkuat tim di Jakarta dan tim Yogyakarta. Tadi ada Ustadz Oji yang ada di Jakarta, kemudian di Jogja ada Ahmad dan teman-teman YIPC. Kemudian di Makassar ada teman-teman MIPG, kita akan ke Makassar tahun depan. Kemudian Bandung dan Papua gitu. Jadi nantikan kami. Tadi ada usulan ya supaya ada forum-forum berikutnya. Kalau gitu kita perlu punya panitia kecil nih supaya kita bisa meneruskan follow up dari pertemuan ini. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Bang Ahmad boleh 1-2 menit? Boleh. Mari. Abe. Saya mungkin melanjutkan saja Bang Ahmad. Jadi tadi dari Bang Hanif juga dari Bang Huda juga kita menganggap bahwa forum-forum ini penting. Nah, tapi di ruangan kami itu tadi sempat mengatakan bahwa yang perlu kita lakukan gerakan lintas iman ini adalah bukan cuma sekedar ruang perjumpaan, tapi ruang perjumpaan kreatif. Maksudnya jangan sampai kalau terlalu sering kita kumpul begini, akhirnya dia menjadi sesuatu yang terbiasa, akhirnya bosan lama-lama. Nah, saya ada usul sebenarnya bagaimana kalau setiap satu perjumpaan, satu kegiatan. Jadi kita berjumpa. Nah, setelah kita berjumpa ada kegiatan yang kita lakukan. Nah, perjumpaan selanjutnya akhirnya kita mulai berbagi. Oh, ini loh yang kami lakukan. Jadi biar setiap perjumpaan ini ada follow up kegiatannya. Daripada kemudian kita hanya berjumpa terus berjumpa, berdiskusi tapi tidak ada kegiatan. Jadi satu perjumpaan, satu kegiatan. Nah, di perjumpaan selanjutnya kita akan mencoba saling berbagi. Ini loh yang kami lakukan. Ini yang kami lakukan. Nah, dan kita mungkin bisa saling mereplikasi kegiatan. Mungkin itu aja, Bang Ahmad. Thank you. Ya, makasih banyak, Bang Sam. Usulan satu kegiatan dan satu perjumpaan begitu. Saya rasa menarik untuk kita follow up juga setelah ini, dan ada sekitar hampir 40-an teman-teman yang hadir di sini yang saya rasa menarik juga. Ada bau-bau kritik lagi-lagi Bang Sam memang sepertinya hobinya mengkritik ini. Nah, bahwa tidak sekedar mungkin seperti klub-klub arisan begitu ya mungkin Bang Sam ya, sehingga ada dampak atau buah gitu kalau kata orang di kampus saya itu. Jadi ada output yang menarik untuk selalu kita buahkan dalam tindakan begitu, sehingga selain mungkin momentum-momentum penguatan seperti ini dan agenda-agenda rutin bertukar pikiran dan gagasan, khususnya mungkin lintas daerah ya, sehingga kita bisa saling support satu sama lain meskipun tidak bertemu langsung begitu. Oke, kawan-kawan semuanya, hadirin dan hadirat, ibu bapak yang berbahagia, semoga berbahagia, itu kira-kira doa saya di tengah mungkin ada banyak sekali kasus-kasus yang bikin kita mau menangis sebenarnya. Tapi berharap memang forum malam ini kita bisa menguatkan satu sama lain dan mendapat cerita dan penguatan antar kita semua, teman-teman. Di sesi terakhir ini saya ingin mengundang, mungkin siapa yang bisa bantuin saya. Saya tidak tahu apa kita berfoto dulu atau menyanyikan lagu dulu sebetulnya. Kak Vina boleh bantu saya, mungkin mau moto dulu kali ya teman-teman yang hadir ya. Halo Kak Vin. Ya, semuanya silakan dinyalakan kameranya. Siapkan gaya terbaiknya. Saya hitungan 3 ya. Ya, 30 Kak Vin, karena mungkin ada ya. Ya, boleh guys. Ini kalau tidak berkeberatan menyalakan kamera ya. Kak Vinanya mau foto tapi orangnya tidak ada. Oh iya. Maaf. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi mungkin Kak Vin. Boleh. Gaya yang paling gokil. Boleh 1 kali lagi. Yogi. Ternyata rame ya pas nyalakan kamera ya. 1, 2, 3.
Oke, thank you. Oke, Terima kasih. matur nuhun. Teh Vina dari Barat ya, dari Jawa Barat maksud saya. Ya, kawan-kawan, terima kasih sekali lagi sudah berhadir. Apa namanya? Sesi malam ini saya mengundang Chong Ferry untuk membantu saya menjalankan operator ini. Kita tutup dengan satu pujian, asik. Satu nyanyian maksudnya, ini kita menyanyi berjamaah. Begitu, dan menutup kita akan menyanyikan lagu Syukur dari siapa penciptanya? Muhatar apa Mutahar ya? Lupa ya. Ya, teman-teman, malam ini kita akan, ini dia, Kang Huda membagikan satu grup WhatsApp untuk teman-teman yang bergabung. Ya. Sekali lagi saya terima kasih banyak untuk teman-teman Makassar Institute for Peace and Goodness ya, bagus sekali namanya. Dan teman-teman yang sudah hadir ada banyak, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ada 37 orang sampai detik ini. Terima kasih teman-teman semuanya bisa hadir malam ini, dan mari kita tutup teman-teman dengan menyanyi bareng-bareng. Ini Chong Ferry kok belum tampil ya? Chong Ferry, boleh bantu saya nggak, Chong? Aku belum host, minta ini nggak? Oh iya, aduh, minta maaf ini, saya kasih host. Ini rasa panik. Bentar. Oh, terlempar kok. Sik. Ya, mari, Cak Ferry. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Berharap malam ini tentu saja tidak akan berhenti di sini. Kita saling terkoneksi satu sama lain dan bisa menghasilkan beberapa tindakan setelah ini. Oke, lagu Syukur dari Mutahar ya. Hari
Oke, teman-teman, dengan syukur tadi kita mengakhiri sesi kita malam ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman, semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Saya sebagai host mengundurkan diri dari forum ini. Terima kasih sudah membersamai kita bersama-sama. Semoga sehat selalu teman-teman. Minta maaf banyak salah-salah. Ilahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu di Makassar tahun depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.